Pertempuran Laut Guadalcanal kadang-kadang dinamakan Pertempuran Kepulauan Savo ketiga dan keempat, Pertempuran Solomon. Pada tanggal 12 November sampai tanggal 15 November tahun 1942, serangkaian pertempuran laut sekutu terutama Amerika Serikat dan Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jepang dalam kampanye militer Guadalcanal yang berlaku berbulan-bulan di Kepulauan Solomon. Pertempuran laut ini melibatkan kapal-kapal dan pesawat tempur selama 4 hari. Sebagian besar terjadi tidak jauh dari Guadalcanal. Penyebab pertempuran yaitu usaha Jepang mengirimkan bala bantuan untuk pasukan darat yang berupaya merebut kembali Guadalcanal. Dimulai tanggal 7 Agustus tahun 1942 ketika tentara sekutu, sebagian besar tentara Amerika Serikat, mendarat di Guadalcanal, Tulagi, dan Kepulauan Florida di Kepulauan Solomon yang waktu itu merupakan koloni kerajaan bersatu. Pendaratan sekutu dimaksudkan untuk menghalangi Jepang memakai pulau-pulau tersebut sebagai pangkalan untuk mengancam rute pengiriman perlengkapan militer selang Amerika Serikat dan Australia, serta mengamankan pulau-pulau tersebut sebagai titik awal operasi militer untuk menghubungkan pangkalan militer utama Kekaisaran Jepang di Rabaul dan mendukung kampanye militer Nugini. Jepang telah menduduki Tulagi pada Mei tahun 1942 dan mulai mendirikan sebuah lapangan udara di Guadalcanal pada Juni tahun 1942. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1942, ketika malam tiba, 11.000 prajurit sekutu sukses merebut Tulagi, pulau-pulau kecil yang berdekatan dan sebuah lapangan udara yang sedang dalam penyelesaian di Tanjung Lunga, Guadalcanal. Pesawat terbang sekutu yang beroperasi dari Henderson dinamakan Angkatan Udara Cactus, Cactus Air Force, disingkat CAF, yang diambil dari kode sekutu untuk Guadalcanal. Sebagai perlindungan dari agresi Jepang, marinir Amerika Serikat mendirikan pertahanan batas luar di sekeliling Tanjung Lunga. Tambahan pasukan yang datang 2 bulan berikutnya meningkatkan kekuatan militer Amerika Serikat di Tanjung Lunga melebihi dari 20.000 prajurit. Sebagai balasan, Markas Besar Kekaisaran Jepang menugaskan Korps 17 Angkatan Darat Kekaisaran di Rabaul di bawah komando Letnan Jenderal Harukichi Hyakutake untuk merebut kembali Guadalcanal. Unit-unit dari Korps 17 mulai tiba di Guadalcanal pada tanggal 19 Agustus tahun 1942 untuk mengusir sekutu. Ancaman dari pesawat-pesawat Angkatan Udara Cactus yang berpangkalan di Lanut Henderson, membuat kapal angkut pasukan yang besar namun lambat tidak mampu membuat Jepang untuk mengirimkan pasukan bala bantuan ke Guadalcanal. Sebagai gantinya, Jepang memakai kapal-kapal perang yang berpangkalan di Rabaul dan Kepulauan Shortland. Kapal-kapal perang Jepang sebagian besar terdiri dari kapal penjelajah ringan atau kapal perusak dari Armada 8 di bawah komando Laksamana Madya Gunichi Mikawa. Kapal-kapal perang Armada 8 kebanyakan mampu memainkan perjalanan bolak-balik selang, The Slot, dan Guadalcanal hanya dalam semalam mulai dari terbenam sampai terbitnya matahari, sehingga memperkecil kemungkinan agresi udara dari CAF. Transportasi pasukan secara tergesa-gesa ini tidak memungkinkan diangkutnya peralatan berat dan logistik seperti artileri berat, kendaraan, dan sebagian besar makanan dan amunisi ke Guadalcanal. Pengangkutan pasukan Jepang dengan kapal-kapal perang berkecepatan tinggi yang bolak-balik di Selat New Georgia selama perang berlaku nantinya dinamakan pihak sekutu sebagai Tokyo Express, namun dinamakan Jepang sebagai angkutan tikus. Usaha pertama Jepang merebut Lanut Henderson gagal. Pasukan Jepang yang terdiri 917 prajurit kalah dalam pertempuran Tenaru tanggal 21 Agustus tahun 1942. Usaha berikutnya pada 12–14 September tahun 1942 juga selesai dengan kekalahan 6.000 prajurit di bawah komando Mayor Jenderal Kiyotake Kawaguchi di pertempuran Edson Ridge. Pada Oktober tahun 1942, Jepang sekali lagi berupaya merebut Lanut Henderson dengan mengirim 15.000 prajurit Angkatan Darat yang sebagian besar berasal dari Divisi 2 Infanteri ke Guadalcanal. Selain mengangkut pasukan dan peralatan lewat jalur Tokyo Express, Jepang juga sukses mengirimkan pengganti dan bahan bakar juga didatangkan kembali sehingga kekuatan Angkatan Udara Cactus CAF pulih secara bertahap dalam beberapa minggu. Usaha berikutnya dari Jepang untuk mengambil alih Guadalcanal dilaksanakan pasukan yang tiba pada tanggal 20 Oktober dan tanggal 26 Oktober tahun 1942. Pada masa yang bersamaan, Laksamana Isoroku Yamamoto, Komandan Armada Gabungan Jepang, mengalahkan kekuatan laut Amerika Serikat dalam pertempuran Kepulauan Santa Cruz dan Amerika Serikat terusir dari kawasan tersebut. Namun,
Kapal-kapal induk Jepang terpaksa mundur karena karamnya kapal induk pengangkut pesawat dan para awak pesawat. Kapal-kapal armada Yamamoto kembali ke Rabaul dan pangkalan utama di Truk, Mikronesia yang sekaligus markas besar Isoroku Yamamoto. 3 kapal induk kembali ke Jepang untuk perbaikan dan pengisian perlengkapan. Angkatan Darat Jepang berencana memainkan agresi sekali lagi ke Guadalcanal pada November tahun 1942, namun butuh bala bantuan semakin banyak lagi sebelum operasi dimulai. Angkatan Darat Jepang berharap bantuan Yamamoto untuk mengangkut pasukan bantuan ke Guadalcanal, dan mendukung ofensif ke kubu-kubu sekutu yang menjaga Lanut Henderson. Yamamoto bersedia dan menyediakan 11 kapal angkut ukuran besar untuk membawa 7.000 prajurit Angkatan Darat dari Divisi Infanteri 38, amunisi, makanan, dan peralatan berat dari Rabaul ke Guadalcanal. Beliau juga mengirimkan dukungan kapal perang yang terdiri dari 2 kapal tempur dari Truk. Tanggal 9 November tahun 1942, 2 kapal tempur tersebut dilengkapi dengan selongsong yang mampu terfragmentasi tepat sasaran. Pada 12-13 November akan melakukan pengeboman terhadap Lanut Henderson sampai hancur, termasuk semua pesawat yang telah tersedia. Setelah Lanut Henderson hancur, kapal angkut berat yang berkecepatan rendah mampu tiba di Guadalcanal dan membongkar muatan pada keesokan harinya. Armada kapal angkut tersebut dikomandani dari atas Hiei oleh Laksamana Madya Hiroaki Abe yang baru saja menerima kenaikan pangkat. Akhir suatu peristiwa ancaman terus-menerus dari skuadron pesawat dan armada Jepang, pihak sekutu tidak mampu mengirimkan perbekalan untuk pasukan mereka di Guadalcanal yang sering diserang Jepang dari darat dan laut. Pada awal November tahun 1942, rencana Jepang untuk mengambil alih Lanut Henderson bocor ke intelijen sekutu. Amerika Serikat mengirimkan gugus tugas 67 ke Guadalcanal dalam wujud konvoi bala bantuan dan logistik yang dibagi menjadi 2 gugus di bawah komando Laksamana Muda Richmond K. Turner pada tanggal 11 November tahun 1942. Kapal logistik dilindungi 2 gugus tugas di bawah komando Laksamana Muda Daniel J. Callaghan dan Laksamana Muda Norman Scott, serta pesawat-pesawat tempur dari Lanut Henderson di Guadalcanal. Kapal-kapal angkut ini berkali-kali menjadi sasaran oleh pesawat Jepang dari pangkalan udara di Buin, Bougainville, Kepulauan Solomon pada tanggal 11 November sampai tanggal 12 November ketika telah tersedia tidak jauh Guadalcanal. Walaupun demikian, kapal-kapal Amerika Serikat sebagian besar mampu membongkar muatannya tanpa kerusakan serius. 12 pesawat Jepang ditembak jatuh oleh senjata anti pesawat yang ditembakkan dari kapal-kapal Amerika Serikat atau oleh pesawat tempur yang berbasis di Lanut Henderson. Kapal-kapal perang dari armada AB berkumpul 70 mil (110 km) sebelah utara Selat Indispensable, dan melaju menuju Guadalcanal, tanggal 12 November tahun 1942, dengan agak waktu kedatangan pada pagi hari tanggal 13 November. Konvoi kapal-kapal angkut berkecepatan rendah ini dikawal 12 kapal perusak di bawah komando Raizo Tanaka mulai melintasi The Slot, Selat New Georgia, dari Shortlands dengan agak waktu kedatangan di Guadalcanal semakin kurang. Selain 2 kapal tempur, armada kapal penjelajah ringan dan 11 kapal perusak diikut sertakan. Pesawat pengintai Amerika Serikat menemukan armada Jepang sedang mendekat dan memperingatkan markas komando sekutu. Turner bereaksi dengan mengirimkan semua kapal perang yang mampu dipakai untuk menjaga daerah lepas pantai dari agresi laut dan pendaratan pasukan Jepang. Beberapa hari Callaghan menyiapkan kapal-kapalnya untuk berperang melawan kapal-kapal Jepang pada malam hari. Armada Callaghan terdiri dari 2 kapal penjelajah berat San Francisco dan Portland, 3 kapal penjelajah ringan, serta 8 kapal perusak. Pusat komando Laksamana Callaghan telah tersedia di atas kapal penjelajah San Francisco. Pertempuran berakhir dengan kerugian yang besar pada kedua belah pihak. Sejumlah kapal perang tenggelam dalam 2 kali pertempuran laut di malam hari. Amerika Serikat menderita kerugian dan kerusakan semakin parah daripada Jepang. Namun Amerika Serikat sukses menghalau pengeboman kapal-kapal perang Jepang terhadap lapangan udara Henderson. Agresi udara pesawat tempur sekutu juga menenggelamkan sebagian besar dari kapal angkut pasukan dan menghalangi usaha Jepang mendaratkan sebagian besar pasukan dan peralatan di Guadalcanal. Pertempuran ini mengandaskan usaha terakhir Jepang mengusir tentara sekutu dari Guadalcanal dan Pulau Tulagi yang berdekatan, dan mempunyai akhir suatu peristiwa pada kemenangan strategis untuk militer Amerika Serikat dan sekutunya, serta menentukan hasil akhir kampanye militer Guadalcanal sebagai kemenangan sekutu.